Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Purnama Hanafi dari kelas 3D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Yang pertama, yaitu konsep dasar kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Perkataan kurikulum mulai dikenal sebagai suatu istilah dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih 1 abad yang lalu. Baru pada tahun 1955, istilah kurikulum digunakan dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah materi pelajaran dari suatu perguruan. Dalam dunia pendidikan, menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan yang berupa ijazah. Kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Kemudian yang kedua yaitu dimensi kurikulum. R. Ibrahim 2005 mengelompokkan kurikulum menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Dimensi ini mengandung kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum dapat juga merujuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum sebagai sistem. Dimensi ini mengandung kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja. Bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem adalah tersusunnya kurikulum. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Dimensi ketiga mengandung kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Hal ini merupakan ahli kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan kegiatan penelitian dan percobaan, sehingga menemukan hal-hal yang baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi penyelenggara proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Nah, berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 4
fungsi kurikulum, yaitu yang pertama, yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu merupakan fungsi kurikulum yang mengandung arti bahwa kurikulum sebagai salah satu dari alat pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik agar memiliki sifat mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial maupun lingkungan fisik pada dasarnya sering mengalami perubahan. Karena itu, peserta didik harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan tersebut. Kemudian, yang kedua, yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi yaitu sebagai alat pendidikan, kurikulum harus dapat menghasilkan pribadi-pribadi peserta didik yang utuh. Artinya, bahwa peserta didik merupakan bagian dari anggota masyarakat. Diharapkan harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup berdampingan dan berintegrasi dengan masyarakat di mana ia berada. Yang ketiga, yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi yaitu sebagai alat pendidikan, kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap setiap individu peserta didik yang berbeda, baik perbedaan itu bersifat fisik maupun psikis. Yang keempat, yaitu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan yaitu sebagai alat pendidikan, kurikulum harus dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memilih jurusan atau materi belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Karena itu, sangat erat hubungannya antara fungsi kurikulum diferensiasi dengan fungsi kurikulum pemilihan. Karena adanya pengakuan terhadap perbedaan individu peserta didik tersebut. Berarti pula diberinya kesempatan bagi peserta didik tersebut untuk memilih yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum harus disusun dengan fleksibel. Kemudian yang kelima, yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan yaitu sebagai alat pendidikan, kurikulum harus dapat mempersiapkan peserta didik untuk mampu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik untuk dapat memperoleh pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dan yang terakhir, yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu sebagai alat pendidikan, kurikulum harus dapat membantu dan mengarahkan peserta didik untuk dapat mengetahui, memahami, dan menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi, peserta didik telah mampu memahami potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Maka, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya tersebut. Selanjutnya yaitu peranan kurikulum. Kurikulum memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia.
Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Ada beberapa pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Yang kedua, yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif. Pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tetapi juga dapat bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Dan yang terakhir, yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tangkap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dalam masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.